ulun melihat ulun mana gambar ulun dia sekalinya nih di luar nih. Ini salah gini nih hakin kanaungan orang main belecak lagi paling gimana kamu gantung. Makanya ulun bila acara-acara kayak ini nih selalu asam riap dingin awak. Cuman kalian riap dingin tuh ulun hujan panas di simpang. Jangan dipayungi. Ini berpayung kada, ulun kehujanan, kepanasan, apakah ada riap dingin awak? Setiap bulan Maulid Rajab ulun kada bersihat kada. Kayak panas ya, bukan jamu kata bos. Dosa nyambati orang aja kada hitungan. Ujasidin yang biasa menyambati aib orang itu kebanyakannya, tapi ada semuanya lalakian. Kalau bibinian memang sudahnya. Ujasidin bukan ulun, sidin bapak dah. Kadang duduk di sambil bakukutuan. Empat liwat anak inor bahunda enek dengan pacarnya. Sekong mulai bercakap, aja berganti pacar pulang anak inor nih. Biasa aja nang sekong. Apa tidak berganti? Ini kan pacar baru kan pakai Honda Nmax. Kalau yang kemarin kan Honda Remake. Jenang sekong pantaslah katanya wanita matrai. Oh jenang keempat biasa keadaan nih dari arwah mamanya sudah kayak itu. Orang sampai ke simpang sana deh. Sampai ke simpang orang dah masih harunuman yang beti orang. Hendak masuk surga lewat hisab hapok liur. Pengasuh pondok kami almarhumlah Allah yarham. Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Dato Ismail Negara bersepupu sekali dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai. Itu sidin itu kalau bercakap menularkan manfaat. Ulun mendampingi sidin terus Pak. Ulun saking seringnya mendampingi sidin, kalau ada tamu maka orang menduga ulun ini anak sidin. Karena suara memang agak mirip sedikit. Wajah pun katanya agak mirip sedikit, ada juga banyak. Cuman ulun selalu bersama beliau. Jadi ada orang Singapura datang, dibawa sidin berjalan. Ada halaman pondok pesantren kami itu, banyak lelubakan. Jadi sidin rencana lubak-lubak ini hendak kami tampal dengan sabut. Kata orang Singapura, jangan dengan sabut ya, dengan tanah kuning aja. Kalau tanah kuning kan enak rata untuk jadi halaman. Uji ayah hendak kai tanah kuning, cuman duitnya belum ada. Apa katanya? Ayah dah usah pikirkan duit. Cuman sebulan cuman tertutup lebih kurang 75 mobil tanah kuning datang. Itu namanya warasatul anbiya. Ulun maulah juga pondok pesantren Hanyar. Banyak lubak di depan pondok. Ulun bawa kawan nang sugih. Ya ulun ancaman lulubakannya hendak ulun tampali sabut. Apa katanya? Bagus saya usatai ya. Langsung dapat dukungan. Berarti cakap ada di menularkan manfaat belum? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan,
wabil khusus para habaib, para syaraif, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada sahibul hajah, keluarga besar guru kita Tuan Guru Indra yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka pengajian yang diadakan pada malam ini, memperingati haul orang yang mulia dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadikan sebab Allah ampuni dosa kita, berganti dengan rahmatnya, amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali itu adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah sahabat Nabi. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah pintu ilmunya Nabi. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya gudang ilmu, tapi sahabat Ali pintunya. Apa ajar sahabat Ali? Laula khamsu khisal la saran nas kulluhum sholihin. Jikalau tidak karena 5 macam perkara, niscaya semua kita manusia menjadi orang baik. Cuman 5 macam inilah penghalang sehingga banyak kita gagal menjadi orang baik. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, hidup menerima tanpa ilmu. Kada ada keinginan untuk menuntut ilmu, kada ada keinginan hadir di majelis ilmu, kada ngerti, kada mau belajar, kada tahu, kada mau bertakwa. Tapi kayak penanahunya. Ada kisah orang Banjar berjual itik yang hendak menukar orang kita Jawa. Jar orang kita Banjar itik mbak, jar orang kita Jawa iki lanang apa wido, itik laki kah itik bini kah. Orang Banjar inya tahu inya pak, kada tahu kada bertakun. Itu namanya kana'ah, menerima apa adanya, ada usaha. Tapi pura-pura tahu, pulangnya pulang. Itik mbak, jar orang kita Jawa iki lanang apa wido, jar orang Banjar bisa ai baai berenang cuman kada laju. Kan kacau pembukuan. Mestinya kalau kada tahu bertanya apa salahnya. Ada kisah pulang, orang kampung tolak ke kota, berdua disuguhi oleh orang kota limun seperilah yang butul kaca. Begitu dibuka, cus dia menyambur. Waduh, kata yang seikong, mantapnya minuman orang kota ini kayak ular sambur aja. Sekali ditumpah ke cawat, menggurah pulang, kan mendidih itu, ada gasnya. Waduh, jangan seikong mantapnya, bagi menggurah suruhnya. Jadi kata tuan rumah, silahkan diminum. Ya yang berdua kain aja madam dingin. Ya tuan rumah ini kata banyu panas, kali ini baju dingin, kalau saya jual kami disini kami tuha ada. Jelas menggurak di mana dinginnya. Sekalinya tuan rumah menginum, habis panas sidin. Rugi sidin kita kalah dengan tuan rumah.
Pokoknya kita minum juga lah. Melatuk lah ilat. Yang penting kita jangan kalah. Sekali diminum dingin menganyam. Nyaman pulang. Jenang Sikong bagaimana ini? Hendak minta tambah malu. Oh jenang Sikong kada payah kita minta tambah. Kita mumpung masih di pasar Lukar Sorang aja. Jenang satu apa ngaran minumannya? Jasidin ngarannya kada penting, nang penting botolnya kaca warna hiram. Selesai. Dolak ke toko nang ada jual botol-botolan. Kuhuringang ke sana ke sini. Jatuh kang warung, beli apa mbak? Beli apa pak? Dak laja tengok-tengok dulu. Tengok, tertengok kicap-cap bulan. Nah itulah pak nang hendak kami tukari Jasidin. Sudah dibayari, entah buka akan pulang. Ya yang punya warung jangan dibuka di sini. Aina terbeli. Oh Jasidin kami kan hendak berbulik kada, kami hendak minum habis di sini pang sudah. Oh jangan tukang warung pak, ini bukan minuman, ini cacahan iwak berpanggang. Oh Jasidin kedusang-dusai kami hanya minuman. Siana Jasidin aku menginumnya, soal kali diminum masinnya kada patulungan. Bergerujut bulu mata, tapi habis akan din jual lah. Boleh ke rumah seminggu behiraan. Itu baru ilmu dunia. Pura-pura tahu sengsara bagaimana untuk akhirat. Maka itu kita jangan pasrah hidup tanpa ilmu. Karena tidak bisa sah amal tanpa ilmu. Ada orang berempat hanya belajar sembahyang. Sudah itu berikan praktik sembahyang, Sikong jadi imam. Bertiga makmum. Sekalinya nang jadi imam hendak berkantut. Ditahani sidin, alhamdulillah berhasil berkantut kada bersuara. Tapi itu bau. Baunya nih tahambur sampai ke hidung nomor 3. Ada Sikong kada sabar berpandir. Jangan Sikong, siapa berkantut nih? Oh jangan Sikong menagur kada boleh berpandir. Orang sembahyang tuh jangan berpandir Jasidin. Oh jangan keempat, untung aku kan berpandir. Sama pada walau berjalan. Maka itu kita berusaha senang dengan ilmu. Ujian Nabi kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu. Bila belum au muta'aliman, atau orang yang belajar. Ambil kitab. Oh kada berkitab juga kada apa-apa. Au mustami'an. Malam ni cukup mendengar aja. Mendengar kada hendak juga. Au muhibban. Mencintai jadian. Makanya kita orang alim yang warasatul anbiya. Artinya orang alim warasatul anbiya itu tandanya 2. Pertama, bila dipandang menularkan manfaat. Hati sejuk, hati damai. Kenapa? Amalannya membaca Al-Quran. Rupanya kalau kita selalu membaca Al-Quran, hati lembut. Ibarat tanah subur. Kalau tanah subur, mengapa aja ditanam? Tumbuh. Tanam cabai, tumbuh cabai. Tanam tomat, tumbuh tomat. Berbuah. Kenapa? Lah, tanahnya subur. Tapi kalau tanahnya tandus karas, tanam cabai, belum berbuah, mati dahulu. Kenapa? Lah tanahnya tandus. Maka itu bila hendak hati subur, baca Al-Quran. Maka itu orang-orang hebat itu senantiasa membaca Al-Quran. Maka bila dipandang menularkan manfaat, sejuk hati, tentram hati. Makanya sampai sidin wafat, gambarnya pun kita sayangi. Di dalam tuh. Gambarnya ada. Ulun melihat, ulun mana gambar ulun ada. Sekalinya nih di luar nih. Ini salah gini nih agen kanaungan orang main belecak lagi ngejong. Paling gimana kamu gantung, makanya ulun bila acara-acara kayak nih selalu asam meriap dingin awak. Cuman kalian meriap dingin tuh ulun hujan berpanas di simpang. Jangan dipayungi. Ini berpayung kada, ulun kehujanan, kepanasan, apa kada meriap dingin awak. Setiap bulan Maulid Rajab ulun kada bersehat kada. Kayak panas ya, bukan jam mau kata bos. Berarti kita belum termasuk
pewaris Nabi. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya bila bercakap menularkan manfaat. Orang nyaman menurut. Pandir sidin itu diturut orang. Kenapa? Sebab karena ittihadul qaul wal fi'li. Bersatu cakap dengan perbuatan. Cakap sidin dengan perbuatan sama. Kalau cuman bercakap tapi kenyataannya kadeda ada pakai orang. Berjual obat panau. Obat panau manjur seorang berpanau di gulu. Oh ya orang, kalau obat panau sampian manjur, kenapa sampian berpanau di gulu? Oh ya sidin contoh barang. Laku gue. Makanya ulama warasatul anbiya bila bercakap menurunkan manfaat kami ditongkal dah. Pengasuh pondok kami almarhumlah Allah yarham Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Dato Ismail Negara bersepupu sekali dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai. Itu sidin itu kalau bercakap menularkan manfaat. Ulun mendampingi sidin terus Pak. Ulun saking seringnya mendampingi sidin, kalau ada tamu maka orang menduga ulun ini anak sidin. Karena suara memang agak mirip sedikit. Wajah pun katanya agak mirip sedikit, tak ada juga banyak. Cuman ulun selalu bersama beliau. Jadi ada orang Singapura datang, dibawa sidin berjalan. Ada halaman pondok pesantren kami itu, banyak lelubakan. Jadi Sidin rencana lubak-lubak ini hendak kami tampal dengan sabut. Kata orang Singapura, jangan dengan sabut ya, dengan tanah kuning aja. Kalau tanah kuning kan enak rata untuk jadi halaman. Uja ayah hendak kait tanah kuning, cuman duitnya belum ada. Apa katanya? Ayah dah usah pikirkan duit. Cuman sebulan cuman tertutup lebih kurang 75 mobil tanah kuning datang. Itu namanya warasatul anbiya. Ulun maulah juga pondok pesantren hanya banyak lubak di depan pondok. Ulun bawa kawan nang sugih. Ya ulun ancaman lelubakannya hendak ulun tampali sabut. Apa katanya? Bagus saya usatai ya. Langsung dapat dukungan. Berarti cakap ada di menularkan manfaat belum? Ayah tuh kalau beliau bercakap mendatangkan manfaat. Ulun bulik dari Pekalongan tahun 95. Bulik dikirim surat, kemudian disuruh ke rumah. Ulun biasa pang waktu sekolah sidin manggil ke rumah, mengawani minum, mengawani sarapan. Kadang tulak ke orang aruh minta kawani sidin biasa. Kukira hendak membawa minum aja. Sekalinya menyuruh ulun mengajar di Al-Baqiyatus Sholihat. Waktu itu santrinya 95 tuh hanya 34 orang. Ulun kada bisa baca kitab belum? Ulun menjawab, ulun kada bisa baca kitab ya. Uja sidin ayuha kitab kada ganal kada umpat aku. Pergilah ulun mengajar. Asli ulun mengajar hari pertama kitab Nahu Jurumiyah nang berterjemah tuh. Sebab saya membaca kada ulun tarangakan. Bingung santri, kenapa kada ditarangakan? Kayak penerangan ulun jadi paham. Sekalinya Selasa, Senin ulun ajar. Rabu ada kunjungan. Orang hendak melihat kemampuan santri nang 34 tadi membaca kitab. Disodorkan nang haloi orangnya. Nang dibaca kitab I'anatul Talibin jilid 2. Ulun disuruh mendampingi. Sekalinya menceracet membaca kitab tuh. Ulun metihi dasar begundul juga. Kitabnya kada berbaris. Kada berterjemah tapi lihai membaca, bingung ulun. Ini nang dilajari. Ini sama dengan melajari buaya bakunyong. Artinya si pakol melajari buaya bakunyong. Jelas lagi buaya bakunyong pada si pakol. Tapi bingung ulun, bingung lagi yang ngetes. Ya yang ngetes ini baru muridnya begitu hebat kayak pak gurunya nang sebelah. Itulah menang jadi gurunya. Walaupun tabungol pada murid. Alhamdulillah ulun menurut cakap sidin.
dapat ulun mengajar sampai ke kelas 3 aliyah, itu di luar dugaan. Bila kita menurut menularkan manfaat, tidak diragukan itu ulama warasatul anbiya. Karena dalam kitab Nasaihul Ibad kaitan. Terus saya pulang ke rumah Sidin, pakai kopiah hirang. Sekali ditelepon Sidin, oje Sidin jangan lagi pakai kopiah hirang, pakai kopiah putih. Mbah tu ulun kopiah putih bang. Ulun menuruti. Sekalinya Sidin menyuruh pulang, coba je Sidin suruh keluarga bulah wadai, aina guru berjualan. Ulun suruh kakak ulun bulah wadai, datang abang ipar ulun membawakan wadai pakai sepeda tinjak, pakai kardus Suparmi. Sekali dibuka, bukan kuih gambung, kuih cangkuduk. Cangkuduk itu pisang ditumbuk lani-lani, ayah kakan tapung, kemudian disangak kerinjing. Ini cangkuduk tuh bersepupu sekali awan limping. Merinaannya pais, mintuhaannya apa pisang, hamparan tatak tuh mintuhaannya tuh. Nyarang tuh kata jauhan ya. Maka ulun masih bujangan, nang dijual cangkuduk. Ini kan kue nang kada bekelas. Kalau inya kue gambung nang dijual mantap, karena kue gambung tuh kue bekelas. Sekali gambung tetap gambung, dijajah kurang remik jadi limping tetap gambung, dicalap ke banyu rakai tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Ini nang jual cangkuduk. Masa orang segagah saya berjual cangkuduk? Apa kata dunia? Tapi karena Sidin menyuruh, ulun menurut. Akhirnya ulun berjualan bubur kacang bercampur pisang, kumpulkan duit. Alhamdulillah tahun 2005-2006 kawak berangkat haji bersama istri. Karena menurut cakap Sidin jangan berkopiah hirang lagi. Karena menurut cakap Sidin berjualan. Ulun kumpulkan hasil berjual bubur berangkat haji. Maka kalau di film Indonesia Haji Sulam berangkat haji berjual bubur, itu menyinggung perasaan saya. Bukan Haji Sulam ulun yang sebenarnya. Cuman sutradara kada tahu. Kalau sutradara tahu, ulun yang main film. Kalau ulun main film, ada harapan Guru Hindra kau mengundang ulun. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Cuman ya kada tahu. Itu namanya ulama warasatul anbiya. Bila kita diandak di hati, akan menularkan manfaat. Ulun ditelepon Sidin. Uji Sidin, guru gantikan ceramah. Orang tu minta Sidin. Ulun gak bisa ceramah. Suruh Sidin ceramah. Awan anak Sidin yang sekarang jadi pengasuh. Soalnya jam 6 pagi ambilnya udah pakai kendaraan. Sekali sampai ke sana orang belum mandian. Kepala benar. Orang kakaknya tikar pandan berlebihan, kami bangun bebelang tikar belakang bebelang tikar kayu jenakan guring canguk kehiga orangnya mandian maka betapa hidup mandi di parit pulang. Sekalinya ulun karena disuruh ayo saya yakin aja Sidin menyuruh pada tinggal menyuruh mesti ada doa. Maka ulun terus ceramah. Bila hendak mengundang pulang orang beizin, ayo Sidin tunaikan. Karena ulun mengikuti cakap Sidin, Sidin nang menyuruh ulun mengajar di Al-Baqi Selihat. Sidin nang menyuruh berjualan, Sidin nang menyuruh ceramah. Alhamdulillah ulun mengikut cakap Sidin, pada akhirnya menyeberang ke pulau Kalimantan. Itu berkah menurut cakap ulama warasatul anbiya. Maka bila beliau diandak di hati, maka beruntunglah kita. Tapi kalau kita ada di hati Sidin, lebih beruntung. Makanya kita memperingati haul Datuk Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengharapkan keberkahan. Kenapa? Sebab karena kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhuluna jannata majjanan. Ada kaina di akhirat manusia yang masuk surga majjanan. Majjanan itu kalau bahasa kita cuma-cuma, gratis.
menurut perkiraan orang ini kada mungkin langsung ke surga. Amal sedikitannya tarawih menjilat terus, ada saat habis bulik ada orangnya datang. Ada harapan kalau kita nih hendak lewat jalur hisab tipis, tapi kalau jalur khusus aman. Kata Kiai di Jawa Timur kemarin, kalau kita lewat jalur hisab berat, dosa banyak, amal sedikitannya, dosa nyambati orang aja kada hitungan. Ujasidin yang biasa menyambati aib orang itu kebanyakannya, tapi ada semuanya lalakian. Kalau bibinian memang sudahnya Ujasidin bukan ulun sidin bapada kadang duduk di ano sambil bakukutuan ba-4 liwat anak inor bahunda enek dengan pacarnya. Seikong mulai bercakap, aja berganti pacar pulang anak inor nih. Biasa aja nang seikong. Apa tidak berganti? Ini kan pacar baru kan pakai Honda Nmax. Kalau yang kemarin kan Honda Remake. Jenang seikong pantaslah katanya wanita matrai. Oh jenang keempat biasa keadaan nih dari arwah mamanya sudah kayak itu. Orang sampai ke simpang sana deh. Sampai ke simpang orang dah masih harunuman yang beti orang. Hendak masuk surga lewat hisab hapok liur. Tapi ada jalur orang masuk surga lewat jalur khusus. Ditanya manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Ujian Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya itu mencintai ulama, senang dengan ulama, makanya bisa dapat jalur khusus. Tapi ya Nabi perlu diingat, wa inna minan nas unasan yadkhulunan nar majjanan. Ada pulang nanti sebahagian kaum manusia masuk ke dalam neraka cuma-cuma gratis. Kalau menurut hitungan amal orang ini langsung surga, tapi kenapa ke neraka? Ditanya manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Man kana fi qalbihi min bughdil ulama. Orang yang di hatinya membenci ulama. Maka kita ini nang nyaman jangan umpat campur, selesai. Bila kita umpat membenci berbahaya. Makanya bila kita melihat aib buruk itu musibah ganal dah. Jangan pernah kita membenci. Pokoknya kayak apapun kita tetap mahabbah. Tetap mencintai alim ulama, terutama ulama yang warasatul anbiya. Maka itu kita selalu senang hadir di majelis ilmu. Anak jangan dihijakan kada menuntut ilmu. Akhir zaman ini ya Nabi, orang tua kewalahan dengan anak, kalah dengan anak. Kedua ini mengambil HP. Bila anak main HP, kedua ini mengambil. Karena bila diambil ma'amuknya. Paksa mengalah. Wah ini kan orang banyak main HP, kekanakan halu-halui. Makanya rat benar. Ada itu mamanya aku tagur. Jadi aku coba dikiripi sedikit. Kan cahayanya tuh ke mata. Jadi akhirnya memorinya tuh hibak dengan HP. Jadi ngalih hendak belajar tuh. Makanya kita berusaha anak jangan gagal menuntut ilmu. Sejak kecil, sejak buayan, dari ayunan tuh sudah kita lajari selawat kah. Ini mah ayun anak, lagu Ayu Tinting. Di mana, kemana, di mana, lagu bingung ngarannya. Sekali anak ganal pada bingung kemana kain orang dijaga simbulikan belum. Awak nang mahandaki bingung. Abahnya cuma ayun anak bara-bara biri-biri. Julun tambahi lagi kambing sapi pulang. Akhirnya anak ganal main bola terus. Dia ingat sembahyang asar maghrib lagi. Kenapa? Kita salah. Nabi menyuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan itu sudah kita ajari ilmu. Dengarkan kalimah Allah, dengarkan nama Rasulullah di telinganya, supaya anak kita menjadi anak soleh. Aduh, hai guru, kayak pang hendak jadi anak soleh. Kami ini kan ada keturunan.
Coba guru lihat, nah abahnya tuh guru gawian tukang jarat burung beburak. Neneknya tukang jarat harimau, datuknya tukang sasahi buaya, maka buaya darat pulang. Marah ada kakada keturunan masuk akan aja ke pesantren, karena ada aja tuh manfaatnya supaya kita jangan gagal menjadi orang baik. Ada kisah tapi kaina. Yang kedua, yang membuat kita gagal jadi orang baik, wal hirsu ay alat dunia, terlalu tamak dengan dunia. Hidup kita ini 24 jam sehari semalaman, cuman sembahyang 5 kali 10 menit sekali, berarti 50 menit juga, banyak akan sejam. 24 jam kita hidup, sejam aja diminta untuk sembahyang, itu pun tak kakat juga, masih ada sembahyang. Berarti kan tamak namanya. Sudah diberi 23 jam, terserah, hendak guring, hendak belalah, hendak makan, terserah. Tapi sejam ini jangan diganggu. Setiap hari sejam itu jangan boleh diganggu. Kenapa? Karena sembahyang 5 waktu. Tapi ternyata kada digawi, berarti tamak ngarannya. Tamak dengan dunia, sudah banyak bebas, sedikit masih diambil. Maka itu kita jangan tamak dengan dunia. Orang banyak gagal menjadi baik karena tamak dengan dunia. Dunia ini barang pasti. Ada dua yang pasti hidup di dunia. Satu, setiap hidup pasti ada rezekinya. Yang kedua, setiap hidup pasti mati. Inna rizqa layat lubul abda kama yat lubuh ajaluhu. Sesungguhnya rezeki datang kepada kita hamba seperti ajal datang kepada kita. Bukan kita mendatangi ajal, tapi ajal yang datang kepada kita. Namun kita yang mendatangi ajal, kau memilih. Maraha ulun bedudi pian bedahulu, atau dibalik pian bedahulu ulun bedudi, atau dibalik juga ulun bedudi pian bedahulu, atau pian bedahulu ulun bedudi. Manang terus mengikuti bang. Tapi kan kada kawa, bila datang ajalnya kada bisa ditunda-tunda. Ada kawa, kayak apa aja hebatnya kada kawa. Sekalipun kasarnya bakawan awan malaikat Israel tetap pada kawa. Ada kisah Adul ngarannya, minta maaf lah bila sama ngaran. Aku ingin mendengar di YouTube ya, guru dari Banjar juga ceramah, bukan ulah. Adul ini bakawan baik dengan malaikat Israel hapulang. Sekalinya malaikat Israel ini membaca catatan takdir, besok Adul dicabut nyawa. Waduh, aja malaikat Israel kada sihat nih mencabut nyawa kawan kada pada. Terpaksa aja malaikat Israel, esok aku mendatangi Adul menyampaikan bahwa sini beb. Iya, waalaikumsalam. Nggak buku kospit. Ya kada usah, duit kenal aja. Uja Adul, uja malaikat Israel. Allah. Minta maaf Dul, ini ulun datang menemui pian menyampaikan kabar yang kurang baik. Uja Adul, apa kabar pian? Uja malaikat Israel, pian isok bakal dicabut nyawa. Waduh ya Adul, kenapa ulun? Ulun kan masih anom, sawit hanya berbuah, anak haloi, bini masih bungas. Kenapa kada ihak sebelah rumah aja jadul? Ihak tuh jadul 4 kali mati bini dah. Atau sadangannya tuh dicabut tuh. Nya tuh ada. Uja malaikat Israel Dul, masalah ajal kada pandang Tuhan. Bila sampai ajalnya kada bisa ditunda. Ada ayat Qurannya. Waduh kata Adul, masa kada bisa membentuk kawan? Apa artinya kita berkawan jadul? Ya malaikat Israel Dul, kawan-kawan juga, ajal juga. Sudahlah jadul hurufi haja ihak kada tahu juga. Ini kan rahasia kita berdua aja. Ya malaikat kada bisa. Maka itu ayo aja Adul apa beli buat tay. Karena hari ini terakhir kita berkawan, pian jangan lakas bulik. Ulun nak nyerang banyu lo. Kita mengopi dalam kisah. Aslinya kan bisa mengopi. Cuman kisah aja. Lalu mengopi, suguhi wadai, malaikat makan wadai. Kisahnya, kitabnya beda.
sekalinya kanyang sidin tersandar teguringan. Adul punya kesempatan, mumpung Malik Israel guring, ambilnya buku catatan. Dibaca oleh Adul buku catatan, ternyata ngarannya paling atas. Isuk bakal dicabut, carinya 45 tahun, 10 tahun akan datang. Hanya ada Adul ngaran Ihak. Waduh, Adul awit yang Tuhan hidup. Sudah 4 kali mati bini, masih 10 tahun berumur lagi. Goyak Adul, hapusnya ngaran atas, hapus ngaran bawah. Ihak anak di atas, Adul anak paling bawah. Nah, Adul selamat, Ihak itu mati. Sekalinya malaikat bangun, ya malaikat, alhamdulillah nyaman benar dulai sajianmu. Maka saya sebagai ucapan terima kasih, ulun kada jadi mencabut nyawa paling atas. Ulun mencabut nang paling bawah aja. Selamat sampai Adul. Selamat, nak buka kemana? Tidak bisa. Mau lari kemanapun ajal tetap datang. Rezeki kayak itu juga. Ujar Imam Syafi'i, rezeki kita tuh ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita, hendak kemana kita melangkah, bayangan tetap umpat. Tapi kalau itu bukan bayangan kita, berlari mengejar kada bakal dapat. Makanya kita nih kada usah bercita-cita, aku lebih baik dari orang, kada usah. Kada usah kita bercita-cita, ya Allah saya harus lebih baik daripada orang. Kada usah. Tapi bercita-citalah, ya Allah saya hari ini lebih baik dari semalam. Esok lebih baik dari hari ini. Urus orang aja, jangan urus orang. Karena kalau kita nih hendak lebih baik daripada orang, ternyata gagal, sakit hati, dengki. Tapi kalau kita berhasil, timbul sombong. Tapi kalau kita hari ini lebih baik dari semalam, bersyukur kita. Alhamdulillah. Jangan menanding diri dengan orang lain. Urus diri sendiri aja. Ampusakum wa ahlikum nara. Diri kita aja yang diurus, jangan mengurus orang lain. Kita kada usah berdengki karena rezeki ibarat bayangan. Kita cuma berusaha aja. Namun rezeki yang datang kepada usaha, bukan usaha yang menyasai rezeki. Banyak orang berusaha gagal, tapi ada negara berusaha sugih, ada. Di film Indonesia, udah melihat. Haji Sulam juga. Kalau kita nih hendak berkebun sawit, tanam sawit. Setelah sawit ditanam itu usaha ngarannya. Rezeki mana? Buahnya. Kita perhatikan buah kah yang datang ke pohon, pohon kah yang datangi buah. Kan buah yang datang ke pohon. Kalau pohon yang datangi buah, sudah suruh aja pohon sawit tuh ambil buah nang di dalam mobil orang tuh. Tapi kan kada buah yang datang. Bila rezeki kita banyak, kuliling buah sawit. Bila rezeki kita sedikit, basuh seberangan. Bila rezeki kada ada, tertanam sawit laki. Kalau kita mau unjun, hendak dapat iwak mau unjun, tapi unjun kada menjamin dapat rezeki. Unjun tuh usaha, rezeki iwak di laut. Begitu kita labuh unjun tergantung rezeki. Bila haruan yang masuk, bila kakap yang masuk. Bila kada ada, tersangkut-sangkut hanyut. Enggak ada kawajuan. Bila kita nih hendak berangkat haji, hendak berangkat umrah, berdoa, berusaha. Baca surah Al-Waqiah setiap malam. Kada juga berangkat tambahi, baca surah Yasin. Kada berangkat juga, baca surat Tanah jual. Malar di haragu. Maka jangan tamak dengan dunia. Yang ketiga, wasuhu bil fadli, taliwat pemalar dengan kelebihan yang ada. Bagus sudah jadi orang sugih, tapi pemalarnya minta ampun. Galang kayak kelingkingan. Nah, ada yang menyimpan di galang dah. Talung kayak telunjuk. Pemalar di heragu. Ada sudah menyumbang. Berusia lah kita umur kada panjang. Mati lakas. Laki kawin pulang. Galang nang kayak telunjuk siapa makai bini anom. Dinya tulah ka pengantin bungasnya ay kita maka di kuburan kena tanya, kau kemanakan duit nang banyak? Suahkah kau bawa kap? Suahkah kau menyumbang? Dia ada terbawa. Semua tertinggal, bini anom nyaman, seorang tuh berkikih bulah wadai semalam. Ada terbawa mati, oke kalau makanya pian sudah terlanjur galang ganal jangan pemalah lagi. Bila ada acara-acara ini nah bersangu tukar banyu andak di situ. Mumpung sugih. Biar kita jangan sia-sia.
Kami lelakian gen jong sugih jam pemalar lagi. Cobalah bayangkan. Orangnya sugih, duit berlipat-lipat. Nah, mobil Alphard, rumah 4 tingkat, bini 4. Nah, apalagi orangnya masih juga pemalar, percuma. Berusialah hidup kada lawas. Mati kita, mobil Alphard naiki orang, rumah tingkat 4 naiki orang, bini 4 gen pikirkan orang. Awak maka dalam kubur bekikih tuhuk kemana duit tu kemana, kada sawat kita menyumbang, kada tebu mati nyamani laki anom makan nang mengawini bini kita tuh pulang sadihnya siapa supir nang hari itu sari ke semalam tuh. Ulun melihat di film Indosiar. Makanya mencari supir itu jangan bungas pada seorang. Bila kita mati kawininya ada tahuannya tuha kapan bertanjak di sini gede bapak yang penting kan banyak duitnya. Makanya kita nih jangan pemalar. Bila sudah berduit pemalar gagal menjadi orang baik. Yang ketiga, yang keempat waria fil amal. Ba'amal riya famir. Kita nih kalau ba'amal harus ikhlas. Wal ikhlas yuhasinul amal. Ikhlas itu binting amal. Ikhlas tuh katanya kayak apa namanya, kayak gula itu dia orang ikhlas walaupun gula selalu disalahkan, gula kada dipuji. Bila ada nang baik orang dipuji, gula yang berbuat baik kopi nang dipuji, kopi nang salah gula disalahkan. Masuk ke warung kopi soalnya kepahitan, siapa disalahkan? Gula. Ini kurang gula aja sih maka kopi pahit, ada kopi juga nang pahit. Kopi kada disalahkan, yang ampun salah kopi inya yang pahit. Tapi kenapa gula disalahkan? Sekalinya masuk pulang hari kedua ke warung kopi, sekalinya kopinya kemanisan, yang disalahkan siapa? Gula pulang. Ini kebanyakan gula, kan gula pulang. Sekalinya hari ketiga masuk ke warung kopi, pas kopi awan gula tuh rasanya nyaman, apa yang dipuji? Ini baru mantap kopinya, ini kopi mantap. Karena giliran hebat kopi dipuji, padahal yang membuat kopi nyaman gula, tapi gula kada dipuji. Tapi kena giliran salah gula disalahkan, kena giliran penyakit gula pulang. Nah, ini karena penyakit gula nang Tuhan ini ya. Tapi gula tetap larut manis. Maka itu kita kalau sudah beramal itu baik sudah, tapi jangan sampai kemasukan ria, supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Adapun yang kelima sengaja saya sambung pada episode selanjutnya kapan-kapan. Nah, ini rahasia penceramah biar tahun Dudi diundang lagi. Nah, saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.